Loh, 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 loh. Kok ada burung di perpustakaan? Tapi dilihat-lihat burung ini cantik juga ya. Iya, ciri-cirinya di bagian atas sayapnya ini ada warna biru. Kemudian badannya ini warna kuning. Di atas kepalanya ini warna hijau. Paruhnya tajam. Kemudian cakarnya juga tajam. Terlihat cantik sih. Tapi burung siapa ya? Kok ada di sini? Halo, kali ini kita akan bicara mengenai ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira apa sih ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Nah, kita akan bahas yang pertama, ciri-ciri buku fiksi atau buku hayalan. Yang pertama menggunakan gaya bahasa dan majas. Majas ini banyak kita gunakan, kita temui di buku novel, kemudian kumpulan cerpen, lalu ada juga puisi, banyak majas-majas yang digunakan. Kita mau tahu nih, apa sih pengertian majas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, majas itu adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Contoh pulpen menari-nari. Pulpen disamakan dengan kegiatan menari. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif itu adalah bukan makna sebenarnya. Contoh tadi, pulpen menari-nari. Bukan makna sebenarnya pulpen bisa menari. Jadi kayak menyamakan saja antara pulpen dan seperti menari. Pulpen berada di atas kertas, kita ibaratkan itu seperti menari-nari, tapi bukan makna sebenarnya pulpen itu menari, tapi hanya bergerak saja. Yang diibaratkan itu seperti orang yang sedang menari. Itu konotatif, bukan makna sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Nah, tadi kita mengimajinasikan pulpen tadi terlihat seperti menari. Itulah imajinasi. Dalam buku fiksi banyak menggunakan istilah-istilah yang mengandung imajinasi atau hayalan. Ya, itu adalah ciri-ciri buku fiksi. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi atau buku yang bukan hayalan sesuai dengan kenyataan. Yang pertama menggunakan bahasa formal, bahasa yang sering digunakan di sekolah, di kantor, jadi bahasa resmi ya, yang baik digunakan pada buku non-fiksi. Ya, bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang resmi, bahasa-bahasa yang formal. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Berbeda dengan konotatif, denotatif ini makna sebenarnya. Pulpen ya pulpen, menari yang menari. Jadi tidak dikiaskan begitu. Jadi saya menulis dengan pulpen, pulpen bergerak. Jadi pulpen dan menari tidak sama pengertiannya. Kalau konotatif itu tadi bukan makna sebenarnya, kalau denotatif adalah makna sebenarnya. Pulpen artinya pulpen alat untuk menulis, menari adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Itu denotatif. Jadi pulpen dan menari tidaklah sama. Yang selanjutnya adalah yang ketiga berdasarkan fakta. Buku-buku non-fiksi berdasarkan fakta, ya. Buku pengetahuan banyak fakta di sana, buku keterampilan banyak fakta di sana. Nih, seperti ini manusia dan burung. Manusia faktanya ya manusia tidak punya sayap sedangkan burung punya sayap. Itu faktanya. Begitu. Nah, jadi itu ciri buku non-fiksi. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Apa sih ilmiah populer? Maksud dari ilmiah populer? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan cek dulu ilmiah populer itu maknanya. Jadi dalam buku non-fiksi ini bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami. Jadi banyak dalam buku non-fiksi ini yaitu bersifat ilmu tetapi baik menggunakan bahasa yang umum. Nah, ciri yang terakhir adalah berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Buku-buku non-fiksi ini banyak berisi tentang suatu ide baru, membuat suatu hal baru atau gagasan baru. Kalaupun dia ada ide yang pernah ditulis, ini sifatnya penyempurnaan. Nah, inilah ciri-ciri dari buku non-fiksi. Kita telah sama-sama pelajari tadi buku non-fiksi ciri-cirinya apa, kemudian buku fiksi ciri-cirinya apa. Jadi sudah dipahami ya. Selanjutnya kita coba untuk menyimpulkan. Kita rangkum dari awal sampai akhir ciri-ciri dari buku fiksi
dan buku non-fiksi. Kita mulai dari fiksi dulu. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi majas itu tadi ya bahasa kiasan. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif itu adalah bukan makna sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ini berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jadi buku-buku non-fiksi banyak mengandung istilah-istilah atau kata-kata yang berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sebagaimana yang contohkan tadi, pulpen menari-nari. Kok bisa pulpen menari-nari? Begitu. Sedang benda mati kok bisa menari-nari seperti manusia sih? Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama menggunakan gaya bahasa formal. Jadi menggunakan gaya bahasa formal seperti di sekolah, kantor. Jadi banyak menggunakan bahasa-bahasa formal dalam isi buku non-fiksi. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Jadi pulpen alat untuk menulis. Kemudian menari adalah suatu kegiatan dilakukan oleh manusia dengan gerakan. Nah, itu adalah denotatif. Jadi dia tidak dikiaskan, ya pulpen, menari-menari. Saya membeli pulpen, saya menari, dan seterusnya. Yang ketiga berdasarkan fakta, jadi buku non-fiksi ini harus berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh dibuat-buat sembarangan, tapi real berdasarkan fakta. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah populer, jadi bersifat ilmu tapi dikemas secara umum agar mudah dimengerti. Lalu berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.